Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah bahwa masih diberikan kesehatan kita semua, sehingga pada hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul, bisa bertatap muka ya di dalam rangka bimbingan manasik calon jemaah haji 2022. Yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk perkenalan tadi sudah disampaikan sama Ibu Eti. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena Kepala Puskesmas yang mau memberikan materi tidak bisa hadir. Beliau sedang ada halangan sehingga tidak bisa hadir ke sini. Kita tim ditugaskan untuk bisa menyampaikan materi yang nanti akan diberikan. Kita mulai aja ya Bu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya di sini bukan merasa saya pintar atau gimana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih pintar dari saya. Saya hanya sharing ya, Bu Pak, sharing mengenai kondisi di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi dengan di sini berbeda ya. Baiklah, kita mulai aja dengan materi tentang jemaah haji selama Bapak Ibu berada di jamaah di Arab Saudi. Himbauan kepada jamaah menjaga kesehatan jamaah haji. Yang pertama, hindari aktivitas berlebihan yang dapat menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan jemaah haji. Jadi Bapak Ibu nanti di sana pergunakan waktunya sebaik mungkin, karena nanti di sana sebelum melaksanakan ibadah haji ada namanya umroh ya Bu ya. Jadi di sana aktivitasnya memang aktivitas untuk harus benar-benar dikondisikan kesehatannya, jantung antara. Jadi itu kan ada obat yang sudah dikasih sama dokter, obat rutin itu diminum aja. Nanti di sana Ibu makanan-makanan yang bergizi. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, memang makanan yang disediakan hotel itu sebetulnya sudah bergizi gitu kan. Ada sayuran, itu sayurnya banyak yang mentah, terus apel itu dimakan aja. Karena rasanya memang beda dengan di Indonesia. Kadang kita juga masakannya juga beda gitu, nasinya juga beda gitu. Pokoknya harus dipaksa Bu, karena perlu tenaga kita di sana untuk aktivitas ya, perlu banget. Jadi kayak misalkan yang tadinya nggak suka, ya harus disuka-sukain lah pokoknya. Gimana caranya supaya Ibu makanan yang dikonsumsi oleh Ibu itu nilai gizinya udah sesuai gitu ya. Terus gunakan payung saat berada di luar pondokan, karena di sana mungkin suasananya ya panas. Bulan berapa ya Pak Haji? Berangkat bulan 6. Kayaknya cuacanya sekitar 39 ya. Musim panas ya. Karena tidak terasa nanti di sana musim sepertinya kayak di Indonesia, tapi lama-lama nanti kayak kaki pada ngelupas, bibir pada pecah-pecah gitu kan. Nah, itu untuk sebetulnya untuk payung tuh payung yang kecil aja lah. Kalau yang besar tuh kadang-kadang mengganggu jamaah yang lain ya. Nanti disesuaikan ya. Kalau keluar pakai topi, kalau nggak payung ya topi aja, udah topi yang besar itu. Terus semprotkan air ke wajah dan bagian tubuh yang terbuka. Karena di sana mungkin panas ya, pakai spray aja Pak. Ini pakai air jam-jam aja udah, terus ini biar nggak kering gitu, wajahnya nggak kering. Kemudian minum air putih yang sering Pak. Kalau bisa diusahakan air putih jangan yang dingin, karena cepat memicu untuk batuk pilek. Yang itu kan di Mekah ada yang
nggak dingin ya, yang biasa normal gitu kan. Jadi dibiasakan yang biasa aja Pak, jangan pakai yang kan ada yang dingin, ada yang biasa, yang normal gitu kan. Karena air putih itu bagus ya untuk kesehatan kita, jadi sering-seringlah minum air putih yang banyak, nggak apa-apa. Jangan merasa nanti kencing gitu, jangan punya nanti kencing, jangan dah, minum aja udah gitu kan pengen sehat gitu, pengen untuk nanti pada saat kita mau umroh haji bisa kita jalani. Terus gunakan masker. Nah Bapak Ibu di sini untuk penggunaan masker, nanti kadang-kadang jamaah suka lupa pada saat umroh, pada saat niat untuk umroh, niat untuk haji itu masih dipakai. Itu tidak disarankan. Kemarin udah bimbingan hajinya udah ya kan tidak disarankan untuk pakai masker. Jadi pada saat proses umroh sama haji itu memang tidak disarankan, harus memang terbuka gitu, jangan pakai masker. Kadang suka lupa, banyak yang lupa itu, karena itu kan kalau sudah lupa nanti kena denda ya, dam gitu kan kalau sudah. Karena kadang-kadang kita karena panas itu kan, jadi udah pakai masker pada pas proses. Tapi kalau lagi tidak proses itu nggak apa-apa Bu. Jadi sering pakai masker karena di sana menghindari debu, menghindari orang-orang luar juga, kita kan nggak tahu ya. Jadi sering-sering pakai masker tuh, maksud yang di sini masker tuh bukan pada saat umroh atau pas saat proses haji, nggak, di luar itu gitu kan. Karena nanti kan pertama kali datang umroh dulu ya niatnya ya. Nah, iya. Terus gunakan alas kaki jika berada di luar ruangan. Mungkin kalau ibu-ibu memang sudah pakai kaos kaki ya, memang nggak boleh terbuka gitu kan. Nah itu ibu-ibu pengalaman saya kalau pakai kaos kaki nggak apa-apa, nggak usah dibuka lagi kaos kakinya, udah di kayak wudhu pakai kaos kaki, dia kering sendiri. Karena saya pengalaman Pak Kiai Saruju juga pernah waktu itu ngasih menyarankan, Bu nggak usah dilepas lagi, jadi kan ribet kalau dilepas gitu kan wudhunya, udah dipakai aja kaos kakinya. Ada kaos kaki yang tipis tapi dia langsung kering. Emang yang tebal juga sama sebetulnya, langsung kering itu, langsung kayaknya cepet keringnya, nggak kayak di sini gitu kan, cepet keringnya. Tuh, pakai kaos kaki, karena kalau perempuan memang harus pakai kaos kaki ya. Tuh. Terus hindari kontak langsung dengan unta nih Bu, seperti foto bersama dengan unta atau minum susu unta yang di peternakan. Kemarin terakhir saya 2022 bulan Oktober itu kayaknya udah nggak ada unta, saya lihat tuh udah nggak ada unta lagi gitu kan. Nah ini hal penting dalam kesehatan jemaah haji yang berhubungan dengan penyakit ya Bu ya, penyakit PTM, penyakit tidak menular. Nah diantaranya nih penanda risti di KKJH, artinya penanda yang resiko tinggi, kan ada di buku kesehatan haji ya, kesehatan jemaah haji ya. Nah itu ada udah tercantum bukunya, yang sakit-sakitnya ada di situ. Jadi, gangguan stres, ISPA, diare, kelelahan, heat stroke, MERS-CoV. Jadi nanti kita bahas satu persatu dari penyakit ini. Next. Nah, untuk yang sakit gula atau diabetes mellitus, ini gejalanya biasanya badannya lemes. Nah, ini nanti kalau di sana aktivitas untuk yang gula jangan terlalu ya, ibadah tetap nanti di Indonesia banyak oleh-olehnya Bu. Nah, ini gejalanya badan lemes, mata berkunang-kunang, mengantuk, sering mengantuk ya Bu ya biasanya. Kalau yang untuk DM itu keluar keringat dingin, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Biasanya orang yang kena DM itu gejalanya seperti ini. Terus bagaimana pencegahannya? Nah ini konsultasi ke dokter 3 kali seminggu. Ibu-ibu yang di sini yang punya DM udah rutin konsul ke dokter? Rutin ya? Udah rutin ya? Dicek aja Bu ininya, kadar gulanya, biar kita tahu oh kadar gulanya tinggi atau rendah gitu kan, biar nanti kan bisa minum obat ya. Terus minum obat sesuai anjuran dokter.
Karena yang kena gula itu kan ada anjuran dokternya, obatnya udah disiapkan ya. Pemeriksaan gula darah sewaktu secara rutin 2 kali dalam seminggu. Jadi yang penyakit gula ini udah rutin ya. Ada yang udah rutin ya Bu? Rutin yang penyakit gula. Jangan sampai pada saat haji aja gitu. Kalau memang kita udah kena gula gitu, gulanya sering ini dicek aja, sering dicek gitu kan. Itu 2 kali dalam seminggu. Terus makan dan minum cukup dan bergizi. Jadi makanya diatur ya Bu ya untuk yang kena gula. Karena kalau ibu pengen minta bagaimana sih orang yang kena gula untuk makanannya itu ada nanti di gizi, petugas gizi. Jadi nanti kita tinggi badan, berat badan berapa gitu kan. Terus nanti sehari kita makan untuk nasinya, karena nasi juga mengandung gula ya. Jadi berapa gramnya sudah ada sebetulnya takarannya untuk sehari harus makan buah dan lain-lainnya. Nah itu ada ini aturannya Bu untuk yang kena gula. Terus istirahat yang cukup minimal 6-8 jam per hari dan hindari lelah, hindari stres. Nah ini yang kena gula pencegahannya seperti ini. Sebetulnya yang penyakit lain juga hampir sama gitu kan. Cuma beda nanti di pola makan. Pola makan juga disesuaikan dengan penyakit yang dialaminya. Next. Nah itu anjuran makan sehat pada penyakit gula Ibu ya. Biasakan Bu di sana nanti sering cuci tangan. Nah tanpa terasa kita kadang-kadang habis megang apa gitu, terus uang, terus ini lauk pauk. Ini Bu ada gizi piring makanku, isi piringku. Ini ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran, makanan pokok gitu kan. Ini harus disesuaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Kita jangan terlalu berlebihan juga. Nanti kalau berlebihan dampaknya juga nanti ngantuk. Harusnya kita dengan berat badan segini, umur segini loh porsinya. Ternyata melebihi, karena di hotel tuh kan bikin menarik nih. Yang pertama kali datang memang menarik, nanti kesananya bosen nih Bu, bosen. Kayaknya enak gitu kok, jadi makannya sampai berlebihan gitu. Di ini aja Bu, Bapak diatur aja makannya, jangan sampai berlebihan. Seperti biasa aja gitu kan, cukup kenyang sudah, jangan berlebihan. Nanti dampaknya ngantuk, akhirnya kita nggak bisa melaksanakan ibadah di sana gitu, lebih banyak gitu kan. Itu minum air putih itu ya. Yang gula tadi udah ada pencegahannya. Next. Nah ini hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang hipertensi, darahnya tinggi terus gitu kan. Nah ini tekanan darah di atas 140 per 90 ya, untuk tensi ya, untuk hipertensi, tekanan darah. Gejalanya apa sih? Nah ini gejalanya sering tidak bergejala, dia tiba-tiba gejalanya. Terus sakit kepala di bagian tengkuk sini, ini. Kurang aktivitas fisik pemicunya, kurang tidur pemicunya, bisa pikiran gitu kan, akhirnya mempengaruhi hipertensi ini, mempengaruhi tekanan darah. Konsultasi ke dokter 3 kali seminggu, minum obat teratur, karena ada yang kalau sudah hipertensi dia kan, itu obatnya ada rutin, diminum obatnya rutin. Nanti bisa konsultasikan ke dokter. Terus istirahat yang cukup, sama dengan yang tadi, 6-8 jam dan hindari lelah. Karena kalau yang hipertensi sama yang gula tadi juga harus banyak istirahat, sesuaikan, jangan terlalu banyak aktivitas yang tidak penting gitu. Memakan makanan yang, membatasi makanan yang asin. Nah, hindari boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, hindari. Jangan terlalu, nanti karena dampaknya kalau kita yang kena hipertensi, makanan asin-asin akan muncul, itu tensinya lebih tinggi jadinya. Terus hindari stres. Jadi nanti di sana Bapak Ibu
banyak berkumpul dengan orang seluruh dunia, ada yang wah berbagai macam-macam orang itu bisa membuat stres. Nah, jangan itu kita olah stresnya itu. Jangan sampai nanti stres lihat orang banyak, wah pusing gitu kan. Karena banyak banget, apalagi haji, umrah juga banyak seperti haji, apalagi haji ya. Itu lihat orang, wah keringatnya orang, bawa orang besar-besar di sana gitu kan. Mungkin yang sudah umroh, mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang sudah umroh, mungkin ada pengalaman juga ya. Itu hindari stres, hindari merokok kalau bisa. Bapak Ibu kalau bisa, bapak-bapak nih terutama kurangi rokok lah, yang sering rokok itu kurangi. Ada yang rokok ya di sini ya, banyak ya, kurangi aja Pak. Syukur-syukur nanti tidak merokok, setelah pulang dari sana tidak merokok gitu, syukur ya. Karena memang harus dihindari rokok ya. Terus makan buah dan sayur yang cukup, hindari minuman bersoda. Nah, ini makan buah dan sayur yang cukup artinya di hotel juga kan ya seperti tadi, yang penyakit diabetes mellitus, makan buah ya secukupnya gitu kan, makan sayur ya yang ada di situ secukupnya gitu. Hindari minuman bersoda. Karena di sana juga ada kan minuman soda, kalau kita sudah ya bukan untuk minuman soda kalau bisa dikurangi lah, jangan berlebihan gitu kan kalau bisa, karena kurang bagus juga sih untuk minuman yang bersoda. Kalau saya sih insya Allah nggak pernah minum bersoda, nggak pernah minum air dingin juga nggak pernah, karena dari diri kita gitu, kita pengen sehat gitu kan. Jadi hindari yang tidak sehat tuh, dihindari. Sebetulnya bisa asal ada niat. Sama kita juga pengen sehat, tidak merokok gitu kan, dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, ini penyakit jantung koroner. Nah, mungkin ada ya Bapak Ibu yang penyakit jantung koroner ini. Nah, tersumbatnya pembuluh darah ke jantung karena penimbunan lemak. Jadi tidak bisa memompa karena tersumbat karena lemak. Jadi trombus namanya, itu tidak bisa memompa, akhirnya bisa jantung koroner nih. Faktor resikonya tekanan darahnya terlalu tinggi. Terus obesitas karena kegemukan. Nah, ini bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang gemuk bisa diolah untuk gemuknya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada serangan jantung. Terus ini faktornya, kalau jantung tuh pemicu dari yang tadi, jadi akhirnya ke jantung gitu kan, yang diabetes mellitus, hipertensi gitu kan, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan usia lanjut. Nah, ini kurangnya aktivitas fisik, biasanya kalau yang kena jantung tuh jarang beraktivitas. Bapak Ibu sehari berapa aktivitasnya ini? Ada aktivitas setiap harinya? Ya. Dan ini biasakan nanti Ibu, Bapak jangan saat mau berangkat haji kita ada aktivitas olahraga gitu. Setelah dari sana juga kita tetap melakukan aktivitas, karena ini masuknya ke PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, karena itu harus ikut perilaku bersih dan sehat. Jadi yang pada saat mau haji, kita mau nyoba kuat enggak gitu. Nanti sampai sana setelah pulang dari haji udah selesai hajinya, udah kita nggak mau aktif lagi. Itu penting untuk diri kita sendiri. Ya. Gejalanya kadang-kadang tidak bergejala Bu. Tiba-tiba jantung tuh tiba-tiba. Terus cepat lelah, kalau berjalan cepat terasa sesak. Jadi dari sini ke sana aja udah sesak, udah ngap gitu. Kalau yang jantung nih, jadi gejalanya tidak tidak tahu gitu, tidak dimunculkan pada saat itu tuh, tiba-tiba aja gitu. Terus nyeri dada di kiri dan menjalar ke tengah. Nadi lebih tinggi dari biasanya, rasa panas di ulu hati. Biasanya sebelah kiri Bu, langsung dia ke belakang, ke sini.
di sini panas, sakit di sininya sebelah kiri nih. Ibu hati-hati ya Bu ya. Ini harus dijaga. Makanya dari yang tadi penyakit ini mempengaruhi akhirnya ke jantung. Kalau tadi diabetes mellitusnya tidak diobati, terus yang punya hipertensi tidak diobati. Nah, larinya ke sini nanti. Jadi arahnya ke jantung. Terus makanan juga kayak sering makanan-makanan yang berlemak. Akhirnya dia kan menumpuk nih di sini. Nah, tidak bisa terurai. Nah, akhirnya jadi jantung. Bu ya. Iya. Pengalamannya Pak ya, nanti bisa nih Pak Haji Mujib pengalaman sampai dia dibebas. Alhamdulillah sekarang dia sehat. Alhamdulillah. Dulu ya Pak ya sampai di keharapan kita Pak ya. Terakhir bulan apa Pak kemarin? Juli 2022 ya Pak. Oh iya. Itu prosesnya cukup lama, alhamdulillah beliau sehat. Terus bagaimana pencegahannya? Nah, kalau jantung biasanya konsultasi juga sama ke dokter. Pokoknya Ibu kalau ada terasa di sini, sakit di sini terasa gitu kan, sampai ke belakang gitu ya. Langsung aja Bu, langsung ke UGD gitu kan. Walaupun bukan jantung, yang dikhawatirkan nanti jantung gitu kan. Ini saya pengalaman Bu kemarin tuh, karena pengalamannya baru gitu kan. Saya sharing aja Bu ya, bukan saya merasa saya enggak gitu kan. Saya kemarin bulan Oktober 2002 itu saya kalau umroh nggak pernah namanya sakit tuh nggak pernah. Itu tiba-tiba Bu, tiba-tiba saya juga perasaan apa saya tuh umurnya udah sampai sini gitu kan. Iya, karena tiba-tiba Pak, ini pengalaman saya kan belum pernah merasakan jantung seperti apa, tapi saya juga pernah merasakan bahwa sakit sebelah sini, tapi kalau saya ke emergensi nggak apa-apa Bu, ya udah alhamdulillah. Nah kemarin waktu saya di Madinah itu pas tepatnya di Ruddoh itu saya sampai ada rasa was-was, rasa gimana gitu, padahal nggak terlalu capek juga gitu kan. Tiba-tiba sakit Bu di sini Bu, sakit. Sekarang kalau di Ruddoh kan diatur tuh nggak kayak dulu gitu kan, ada aplikasinya, pakai aplikasi Bu gitu kan. Nah sakit di sebelah kiri langsung ke belakang. Ini sepertinya kayak jantung gitu kan. Rasa akhirnya saya sudah ke Ruddoh, saya doa sebisa saya langsung keluar. Nah saya langsung keluar, saya pulang ke hotel gitu kan. Tapi dengan sendirinya selesai gitu, dengan sendirinya. Nah di sana karena bahasanya kita juga nggak ngerti bahasa Arab, saya mau berobat ke klinik juga susah ya Pak ya. Maksudnya tuh ininya bahasa Bu, di sana aja Bu kita tuh terbenturnya sama bahasa, karena bahasanya kan mendunia, itu susah kan. Akhirnya saya minta pada travelnya, saya kepengen ke rumah sakit, saya pengen tahu gitu kan, karena Ibu nanti gratis Bu di sana Bu, gratis Bu, asal Ibu menunjukkan paspor Pak, sama paspor sama ini ya, yang ditunjukin nanti kan ke pembimbingnya ya. Kita masuk ke situ, pas kita ketemu sama dokternya, dia ngomongnya bahasa Arab, saya ngomong bahasa Indonesia, jadi saya ngomongnya bahasa isyarat Bu, bahasa isyarat. Dok, ini saya sakit, saya bilang. Terus kata dokternya gini, iya sampai ke belakang, saya bilang gitu kan. Terus mau di EKG sebetulnya, cuma yang pembimbing sayanya tuh saya bilang saya antar, saya bilang karena saya juga nggak ngerti bahasa Arabnya gitu kan. Akhirnya sampai sana saya dikasih obat gitu kan. Setelah dikasih obat, terus sebetulnya saya suruh EKG atau suruh pokoknya ada pemeriksaan gitu, pemeriksaan lanjut gitu kan. Tapi nggak nyampe pemeriksaan lanjut, udah cukup ini aja kata bagian yang itunya. Apa sakitnya katanya kan, ini saya bilang sampai ke sini, saya bilang gitu kan, udah cukup katanya, ini aja obat ya. Tapi alhamdulillah Bu, akhirnya saya tuh sebetulnya nanti saya kalau pulang ke Indonesia saya mau EKG gitu kan, ternyata udah pulang udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi gitu kan. Tapi ya kayak merasa kayak itu tuh jantung gitu kan. Itu soalnya saya juga kayak makanan saya itu terjaga gitu kan, seperti nggak makan lemak yang ini, gorengan juga saya ya paling gorengan, tapi ya nggak sekedar gitu, nggak terlalu berlebihan gitu kan itu. Nah terus Bu lanjut ke minum obat teratur. Jadi kalau orang yang sudah terdeteksi jantung itu biasanya obatnya seumur hidup katanya. Iya Pak Haji, seumur hidup ya. Seumur hidup obatnya itu setiap hari diminum, karena untuk menstabilkan jantungnya ya Pak Haji ya. Terus istirahat yang cukup 6-8 jam dan hindari lelah.
sama dengan yang penyakit yang lain. Terus gaya hidup sehat, sama yang tadi ya. Jadi kita gaya hidupnya jangan berlebihan lah, kayak untuk makan, pola makan dan sebagainya. Konsumsi makanan yang sehat, perbanyakan sayur tuh. Di sini banyak ditekankan sayur, serat sebetulnya yang kita konsumsi harus. Jadi kayak lemak itu ya dikurangi lah gitu kan. Ya, lebih banyak ke buah-buahan atau sayur gitu. Lebih bagus gitu kan. Karena usia yang di atas 40 biasanya lebih untuk konsumsinya serat gitu. Terus hindari stres, hindari rokok, minum yang cukup. Sama ya Bu ya, untuk pencegahannya penyakit lain juga sama seperti ini, hindari stres. Jadi kalau yang jangan banyak jangan banyak punya pikiran banyak gitu kan. Hindari rokok kalau yang sudah terjadi jantung. Tapi biasanya kalau sudah kena jantung biasanya udah berhenti otomatis biasanya. Iya Pak Haji ya. Kalau sudah jantung gitu kan. Sebetulnya di situ kan di rokok ada tuh merokok dapat menyebabkan jantung, hipertensi. Udah jelas sebetulnya ya. Cuma mungkin yang rokok udah iya. Lanjut. Nah, ini payah jantung. Ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Nah, ini payah jantung tuh hampir sama, cuma di atasnya gitu, lebih ini lagi. Faktor resikonya apa? Hipertensi. Hipertensi jadi saling berkaitan yang tadi dari mulai penyakit gula, hipertensi, jantung koroner, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, merokok. Nah, ini faktor resikonya. Apa sih gejalanya? Kalau digunakan berjalan terasa sesak dia ini, karena jadi udah komplikasi penyakitnya dari hipertensi, jantung, udah akhirnya jadi ke jantung karena komplikasi dari penyakit yang sebelumnya. Lelah, capek dia biasanya, mudah gelisah dan cemas, bengkak di kaki, bahkan ada yang sampai bengkak tuh kalau sudah payah jantung tuh. Bagaimana untuk pencegahannya? Sama, konsultasi ke dokter setiap hari. Kalau untuk yang penyakit ya, ada hubungannya dengan penyakit ini ya, minum obat teratur. Ya, obat yang biasa diminum jantung setiap hari itu diminum setiap hari. Istirahat yang cukup, hindari stres, gaya hidup sehat, konsumsi makanan sehat. Ini sebetulnya sama. Ketika tidur posisi setengah duduk dan kaki ditinggikan di atas bantal. Nah, ini untuk ya paling enggak mengurangi gitu kan. Nah, ini ya, ketika tidur posisi setengah duduk, jadi agak ini ya. Terus iya ditinggikan, kakinya ditinggikan di atas bantal, kakinya di atas bantal, terus agak duduk dikit. Pokoknya apa? Kebiasaan merokok. Nih, Bapak lagi ya Pak ya, kebiasaan merokok. Nah, jadi makanya kenapa kita harus pakai masker di luar proses umroh dan haji. Pokoknya kalau udah selesai proses umroh dan haji atau sebelum proses nggak apa-apa, karena untuk menghindari ketemu orang banyak gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, dia batuk sembarangan gitu ke kita gitu kan, kumannya ke kita akhirnya kan. Nah itu. Nah ini gejalanya batuk-batuk, ada berdahak. Nah yang untuk ini penyakit paru menahun. Nah sesak terutama bila beraktivitas. Nah apabila dia beraktivitas dia selalu sesak gitu. Yang ini penyakit ini sesak makin lama makin bertambah berat. Hampir sama dengan jantung sebetulnya kalau yang sesak tiba-tiba gitu kan. Yang ini. Terus kasusnya sering meningkat, timbul pada usia 40 tahun biasanya. Sangat erat hubungannya dengan perokok berat. Nah, penyakit ini berhubungan dengan apa yang kita konsumsi. Kayak perokok berat itu. Ini lebih ke perokok berat ini nih, penyakit ini. Bagaimana pencegahannya? Sama pencegahannya seperti konsultasi ke dokter, minum obat teratur, terus istirahat yang cukup, gaya hidup sehat, konsumsi makanan, hindari stres, rokok, gunakan masker. Nah, ini memang harus ya semuanya sih harus gunakan masker ya kita tuh. Nih, hampir sama sebetulnya untuk pencegahannya. Lanjut.
Nah, ini gangguan stres. Nanti kita sampai sana kadang-kadang gangguan stres tuh karena mungkin apa ya, butuh kesabaran. Kayak butuh kesabaran, kayak kita ke toilet gitu kan, itu wah banyak mau ini aja antri, di ini juga antri, di apa, di dalam kamar kan satu kamar 4 orang ya, itu juga harus antri gitu kan. Jadi kita untuk mengelolanya tuh supaya tidak stres, bagaimana sih gitu kan, harus kita kelola stresnya ini. Nah, gangguan perasaan saat menghadapi stres, pemicu stres baik fisik, mental maupun spiritual, itu banyak godaannya. Nanti yang suami istri di sana tiba-tiba suka ya ada kesalahpahaman gitu sama temen, ada ketersinggungan gitu kan. Nah, itu pemicunya, Bu. Makanya dari sekarang kita harus sering baca astagfirullahaladzim aja udah. Kalau astagfirullahaladzim, nah diingat-ingat aja itu. Pengalaman kayak udah umroh, yang sering umroh sih mungkin udah tahu situasinya, tapi yang belum ke sana mungkin karena situasinya baru, lihat orang banyak gitu kan, aduh cuacanya seperti ini, bisa stres itu jangan sampai timbul. Bagaimana kita menghadapinya gitu, karena lautan manusia, nah itu banyak banget kayak air itu. Nah, untuk kalau apa tawaf itu ibu tuh ini aja, Bu, kayak lingkaran obat nyamuk tuh, nanti lama-lama dia lama-lama makin mengecil, ngikutin aja. Kalau begitu kita ke sana lihat, waduh banyak banget nih yang tawaf gitu kan, udah jangan stres, ngikutin alur aja, Bu, ngikutin alur, nanti lama-lama insya Allah ya minta petunjuk Allah, ya Allah mudahkanlah perjalanan, maksudnya ibadah kita gitu kan, insya Allah bisa, Bu, walaupun kayak lautan manusia, emang benar-benar, Bu, di sana. Makanya butuh tenaga, butuh fisik kita. Beda budaya dan beda kebiasaan. Nah, nanti kan kita beda budaya di sana. Karena kebiasaan orang Indonesia seperti ini, orang luar seperti ini. Jadi kita tahu gitu, oh budayanya orang ini seperti ini, kita tahu. Cuaca ekstrim. Nah, itu mempengaruhi juga. Letak pondokan yang jauh. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tahu pondokannya berapa kilometer? Belum tahu ya. Tapi biasanya sekitar berapa ya, Pak, yang untuk 2 kilo sih nggak terlalu 2 kilo ya, nggak terlalu jauh banget sih sebetulnya. Tapi ibu bapak nanti diatur aja kalau memang jauh gitu kan. Ibu kan ada disediain mobil itu, dia mobil Indonesia gitu kan. Nah, di sana kan kalau misalkan mau subuh berarti kita berangkatnya jangan ngepas banget gitu kan. Kayak misalkan subuhnya 4:30, kita kan sekalian tahajud paling jam 2 gitu berangkatnya, karena kalau ngepas banget itu nggak bakalan bisa masuk ke tanah suci, nggak bisa masuk ke Ka'bah tuh, ruang nggak bisa itu. Jadi kita kalau mau sholat duhur gitu, sholat duhur di sini jam 12, nah di sana nggak bisa, kita 11:30, setengah jam sebelumnya juga udah penuh. Jadi paling nggak 2 jam, minimal 1 jam, karena udah ditutup pintu masuk untuk ke itunya, ke Masjidil Haramnya udah ditutup. Jadi jangan terlalu lama gitu ininya datangnya gitu kan, karena udah penuh banget tuh. Letak pondokan jauh, naik turun kendaraan umum. Nah, nanti ibu kan hati-hati nih, Bu, ya. Itu kan ada ya, kalau misalkan jauh udah ada fasilitasnya, mobil biasanya disediain Indonesia itu lihat aja Indonesia gitu kan. Kadang-kadang mobil selawat namanya, mobil selawat. Oh, mobil selawat. Nah, soalnya kalau saya zaman dulu kan 2000-an itu mobilnya bendera Indonesia gitu. Saya lihat bendera Indonesia udah saya naik aja gitu kan. 5 kilo kalau saya dulu. Ini kalau dekat 2 kilo kan lebih dekat sebetulnya kalau 2 kilo. Terus kegiatan terpisah dari rombongan dan keluarga. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman, Bu. Biasanya sama temen, sama suami istri itu bisa mental, Bu. Walaupun udah digandeng kayak gini bisa mental gitu kan. Pokoknya ibu niatkan, ya Allah, pokoknya diniatkan aja itu. Terus kalau yang suami istri udah selalu gandengan aja, bisa mental. Karena pengalaman. Kalau saya sih insya Allah selama nggak pernah gitu kan. Cuma teman saya itu begitu waktu itu di Madinah, pulang dari sholat, gandeng suaminya, tiba-tiba lepas, terus dia gandeng suami orang.
begitu dia kan nggak sadar gitu kan, dia pegang-pegang, dia nggak lihat mukanya itu orang luar negeri, nggak tahu kan, dia gandeng gitu kan, udah sampai sana, kok kayaknya si ininya kok besar gitu kan, terus dia orang luar katanya kan. Akhirnya itu pengalaman teman saya bilang kok nggak malu, saya kan nggak tahu, dikira suaminya di belakang, dianya gandeng suaminya orang, nggak sadar gitu, nggak sadar. Itu waktu di Madinah, padahal Madinah kan udah di luar, nggak di itu ya kan. Nah itu biasanya suka mudah-mudahan rombongan yang ada di sini di sana dimudahkan ya Bu ya, dimudahkan Pak. Benar, karena nanti ada temen yang jadi diingat-ingat ibu begitu datang. Kalau saya ingat begitu datang, saya di situ ininya hotelnya. Nah hotelnya di situ. Bila perlu dipoto cekrek. Nah terus identitas ibu jangan sampai hilang. Tolong jangan sampai ini, apalagi yang udah lansia, yang udah di atas 60 ya. Itu kan udah nggak bisa bahasa, maksudnya bahasa sini gitu kan sampai sana. Nanti kalau ketemu, kalau ininya apa namanya ID cardnya selalu dipakai, itu insya Allah nanti kan ada orang menunjukkan, oh ini anunya di sana gitu, maksudnya bisa itu, jangan sampai hilang. Ini tuh bisa Bu hilang, Bu bisa ini hilang, ID card tuh bisa hilang. Makanya digantung aja bisa hilang. Kalau sudah desak-desakan udah bisa hilang gitu kan, itu. Pokoknya tas di tas itu semua dokumen kayak uang dan lainnya udah selalu di ini. Kalau saya selalu insya Allah kan ada tas itu kan, nah itu ada paspor, ada semuanya ada di situ. Jadi kalau mau tidur baru saya lepas. Pokoknya sehari-hari saya mau ke Masjidil Haram, mau ke kemana-mana selalu ada di sini, selalu ada di sini. Paling kalau sholat itu kan dipindahin aja sebelah sini. Udah kalau ini dipakai lagi. Itu ya nanti barangkali ada yang menuntun orang tua gitu kan, pas nanti mau pulang dia tuh nggak ngerti jalannya, nggak ngerti kan, kasihan. Jadi mohon ibu-ibu nanti dibantu yang tua-tua, karena dia juga nggak tahu, yang ada yang janda-janda kadang-kadang yang udah lansia gitu kan, dia nggak tahu. Banyak yang hilang Bu, banyak yang hilang sampai 2-3 hari dia baru ketemu. Dia di Masjidil aja, di Masjidil Haram aja dia, karena dia mau pulang kemana gitu, mau nanya ke orang luar nggak bisa bahasanya, mau gini-gini juga nggak tahu gitu kan. Saya kemarin juga ada anak yang hilang tuh Bu, saya nggak ngerti bahasanya apa ya, dia ibu katanya, mungkin maksudnya ibu saya hilang, dia nangis, padahal di SMP. Nah saya mau nunjukin juga, saya nggak ngerti bahasanya kan, jadi bingung. Di sana tuh bahasa gitu kan, yang memang benar-benar kita harus ngerti gitu kan, itu. Terus antrian panjang yang berdesakan. Nah biasanya nih ngantri nih Pak, makan ngantri, mau ke toilet juga ngantri gitu kan. Ya sholawat aja yang banyak lah, mudah-mudahan, maksudnya ngantrinya kayaknya tuh apa ya, gitu, nggak terlalu jadi bikin jengkel gitu. Kadang kan jengkel nih, ada yang nyerobot, ada Pak di sana tuh, kita udah ini dia nyerobot aja, jengkel sih jengkel kan, akhirnya kan stres gitu kan, jengkel sama orang itu gitu kan, dia nggak tahu banyak. Pokoknya nanti kan ada orang luar juga, nanti ibu kan kalau sholat kan biasanya kita sholat di sini, nanti orang luar tuh udah tiga dia di samping gitu kan. Iya, jadi kita ada jengkelnya juga, tapi kita udah selegowo aja lah gitu, kalau memang masih bisa dia nempel gitu kan. Karena orang sana tuh seenaknya aja dia, terutama ini ibu-ibu, nggak tahu yang untuk bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya kita sudah 2 jam sebelumnya udah nyari tempat di dalam. Kalau saya selalu di dalam masjid, kalau saya selalu dalam masjid. Nah nanti tiba-tiba orang luar tuh santai aja, udah santai dia ini aja di sampingnya. Kadang-kadang lihat celah-celah agak kosong sedikit dia masuk gitu. Kalau orang-orang luar ada sedikit jengkel sih sebetulnya gitu, tapi ya udahlah, itu karena ini juga rumah ibadah gitu, saya pikirnya kan ya udah, saya ini aja ikhlas aja udah gitu kan, bareng-bareng gitu kan. Itu karena itu antrian yang panjang besar. Contohnya mau makan aja, mau makan beli aja itu antri, mau beli pada kita nih beli, tapi ya tetap ngantri gitu, banyak, karena bukan orang Indonesia aja kan, seluruh dunia itu. Tuh. Nah gejalanya biasanya untuk stres tuh cemas, ada cemas, rasa takut, ada sedih, ada bingung gitu, apalagi yang nyasar nih, nyasar tuh bisa jadi stres itu kan, berdebar-debar, susah tidur, mungkin ada yang susah tidur tuh kan. Nah tidak semangat, mudah tersinggung, mudah marah, kecewa, jengkel, tidak berdaya, ragu-ragu, selalu curiga sama orang, perubahan perilaku atau menyendiri. Nah ini
gejalanya seperti ini, gejala gangguan stres. Kalau bisa nanti dihindari. Bagaimana mengatasinya? Biasa kita konsultasi ke dokter. Sama sebetulnya seperti yang tadi. Istirahat yang cukup, harus ikhlas, harus legowo ya. Di sana legowo harus ikhlas aja udah. Kita syukuri gitu kan. Gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat yang tadi makan teratur, nilai gizinya juga cukup gitu kan. Mempunyai teman cerita. Nah, sana. Jadi kita happy aja, dibikin happy, kita bikin ikhlas happy gitu kan. Kadang-kadang kan ada kejadian-kejadian yang aneh gitu kan. Jadi kita bikin ketawa gitu kan. Tuh dibikin senang aja. Mengurangi stres, berpikir positif. Nah, berpikir positif aja Ibu. Nanti jangan sampai rasa was-wasnya gini. Uang saya, soalnya ada pengalaman saya 2006 tuh waktu haji, itu uangnya hilang. Tapi bisa ketemu lagi, jadi aneh gitu. Uangnya di koper, itu satu kamar sama saya gitu kan. Nah dia curiganya nggak tahu sama saya sih merasa saya nggak nyuri ya gitu kan. Ya udah, dia juga nggak menyangka, maksudnya nggak menuduh yang di kamar situ dia kok bisa hilang gitu, kenapa. Terus satu hari kemudian tuh uangnya ketemu ada di koper. Jadi ya aneh, bin ajaib gitu kan, bisa kembali lagi itu uangnya. Jadi kalau Ibu rasa was-was nanti takut hilang, takut gimana gitu kan, ya udah aja, jangan bawa uang banyak-banyak, bawa aja. Misalnya kalau uang nggak usah ditukar, uang di sana laku uang Indonesia. Nanti kalau uang di Indonesia di sana kan bilangnya Jokowi, udah uang Jokowi aja Ibu. Soalnya kalau Ibu mau nuker uang real di sana ngantri Ibu, kan bikin stres kan, dari barang ngantri. Udah nanti dia juga Jokowi 200, Jokowi 100 itu kan, udah kasihkan aja itu, dia tahu. Cuma kalau yang receh-receh dia nggak mau kan, paling nggak untuk Jokowi yang merah itu, yang merah itu dia taunya uang Jokowi gitu, taunya itu aja gitu kan. Iya kalau pengalaman itu, jadi jangan banyak-banyak. Kan nanti kan dikasih di embarkasi ya Bu ya. Sebetulnya kalau Ibu nggak beli apa-apa itu udah cukup Bu, udah cukup Ibu tuh nggak beli apa-apa. Kan banyak di Indonesia yang ada di Arab, semuanya ada di Indonesia, semuanya ada di online. Jadi nggak usah mikirkan. Ya kalau mau mikirkan sekarang aja, udah mikirkan oleh-oleh, pasti itu udah ini ya, udah apa ya, tradisi kayaknya, udah apa ya, udah kebiasaan gitu. Oh iya mau oleh-oleh apa, nah sekedarnya aja Bu, nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti soalnya kalau ini belum beli, nanti ibunya tawafnya di ini, bapak ibu tawafnya di mall, ayo gitu nyari yang belum dapet gitu kan. Nah itu ibadahnya nanti kan sayang gitu. Di sana kan cuma 40 hari, gunakan waktu seefisien mungkin, jangan sampai maksudnya banyak ke dunianya gitu loh ya. Terus mengurangi stres, berpikir positif, bercanda dan bertawa tidak berlebihan, selalu optimis. Nah, semangat ya, selalu semangat Pak Bu di sana. Lanjut. Nah, ISPA, apa sih ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Banyak biasanya penyakit-penyakit ini sana banyak. Itu cepat menular. Makanya kenapa kita sarankan sering pakai masker di luar proses umroh dan itu. Nah, pengertiannya penyakit batuk yang ditandai dengan napas cepat dan sesak napas. Gejalanya batuk terus menerus, nyeri tenggorokan dan demam. Sakit Pak tenggorokannya, biasanya kalau yang haji dan umroh tuh biasanya sakit tenggorokannya tuh. Nah, Bapak Ibu nanti siapkan, walaupun Ibu misalkan nggak batuk atau ini, siapkan aja yang obat batuk, obat sakit kepala, terus obat emah. Itu yang biasa digunakan. Walaupun Ibu nggak, nanti kan bisa dikasihkan ke yang membutuhkan gitu kan, karena di sana obatnya mahal Bu, mahal obatnya. Kemarin kita beli obat apa ya, obat untuk emah 1.200.000 berapa gitu satu itu. Terus kalau beli obat kan nggak boleh ngecer di sana, harus satu pak isinya sekian gitu, mahal. Terus di sana kalau kita kan beda, cuma dia komposisinya hampir sama. Jadi kita tunjukin, kebetulan sama anak jadi tahu ya, tunjukin nih obatnya ini gitu kan. Nanti dia tunjukin ini adanya sama, komposisinya sama gitu kan, cuma beda di merek dagang gitu. Tapi nggak boleh kita beli sedikit tuh, nggak boleh, harus belinya satu pak kayak gitu kan. Kita kemarin nggak apa ya, waktu umroh tuh nggak banyak obat gitu kan, beli di sana semua.
Sampai 1 juta lebih sayang gitu kan. Nanti semua bawa, yang punya penyakit gula udah siapin, udah sampai 40 hari. Yang nggak punya penyakit ya pokoknya tetap bawa untuk antisipasi supaya nanti sewaktu-waktu kita butuh ya bisa digunakan. Kalau misalkan syukur-syukur nggak butuh ya dikasihkan ke yang membutuhkan gitu kan. Terus pencegahannya menggunakan masker yang dibasahi. Nggak apa-apa Bu, maskernya dibasahi Bu, tapi tepat langsung kering di sana, masker dibasahi. Pakai itu aja, pakai semprot spray itu, spray gitu kan. Jadi dingin gitu kan. Terus minum air yang cukup. Nah itu air jam-jam. Ini minumnya air jam-jam. Di sana kan banyak jam-jam ya. Hindari kontak dengan penderita batuk. Nah kadang-kadang kalau sholat aja tuh batuk plung semua, pokoknya batuk ya, dihindarilah kalau bisa jangan terlalu dekat gitu kan. Saya juga sebetulnya nggak batuk tapi deket sama orang yang itu gitu kan, yang kena batuk itu, jadi cepet itu. Terus kunjungi dokter bila batuk. Pokoknya Ibu kalau ada gejala yang kira-kira susah gitu kan, harus pengobatan gitu kan, hubungi, kan ada di ini ya, dokternya ada ya. Setiap kloter kan ada dokternya tuh. Nah, diare. Pengertian dari diare: buang air besar, BAB yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya diare terjadi karena makanan yang kotor dan tidak menjaga kebersihan baik lingkungan maupun kebersihan tangan saat akan makan. Nah, ini diare juga Bu, kelihatannya sepele tapi bisa membahayakan gitu kan, karena tidak terjaga gitu kan, sehingga timbul diare. Makan apa ya gitu kan, makan apa, hindari makanan-makanan. Gejalanya sakit perut dan mules, buang air besar sering dan encer lebih dari 3 kali per hari, lemes dan mual, pusing. Nah ini gejala-gejala dari diare. Nah sebetulnya penyakit ini bisa kita cegah, yaitu yang tadi dengan cuci tangan, pakai sabun gitu kan gitu. Bagaimana pencegahannya? Cuci tangan sebelum makan pakai sabun, cuci tangan setelah buang air besar, hindari makan makanan yang pedas, segera konsumsi makanan yang disediakan, tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, Bapak Ibu di sini kalau ada makanan yang lebih dari 4 jam, kalau bisa nggak usah dimakan. Karena makan yang lebih dari 4 jam dia akan timbul bakteri-bakteri, dia jadi jadi tidak baik gitu loh, maksudnya untuk tubuh kita tuh. Nanti bisa menyebabkan nanti ke diare, karena memang yang biasa kita konsumsinya yang fresh gitu kan makanannya. Jadi kalau lebih dari 4 jam gitu makanan kan jangan dimakan lagi, katanya dampaknya nanti ke diare nih, yang khawatirkan. Membuang sampah di tempat sampah. Nah di situ Bapak Ibu nanti satu hotel itu kan berapa orang tuh, jaga kebersihan Bu. Karena kalau nggak jaga kebersihan, kitanya bersih, nanti yang lainnya kotor, jadi dampaknya juga ke kita gitu kan. Yang sampahnya asal aja gitu, udah kalau ada sampah kalau bisa langsung dibuang keluar. Kan ada tuh yang cleaning service-nya tuh udah dibuang langsung keluar. Kan ada di sana semuanya memenuhi syarat tuh, tempat sampahnya tertutup gitu kan. Karena tempat sampah yang memenuhi syarat kan harus tertutup, diinjak gitu kan. Nah itu kamarnya tuh harus dijaga selalu bersih gitu. Kayak koper kan udah terbuka kayak gitu kan, dilipat-lipat lagi si pakaiannya, ditutup, jadi semuanya rapi gitu kan. Kalau berantakan tuh ya mengundang, memicu, jadi bikin penyakit gitu ya. Terus hindari makanan yang tidak bersih dan kadaluarsa. Konsultasikan ke tenaga kesehatan di kloter, konsumsi larutan oral. Paling ya nanti kalau misalkan ada yang kena diare ya minta obat itu. Cuma jarang gitu kan. Saya selama kesana jarang-jarang yang ini sih untuk mengantisipasi barangkali terjadi penyakit diare. Badan letih, lemas, otot kaki pegal, gejalanya seperti ini. Biasanya ini terjadi pada saat selesai haji. Nanti biasanya yang kelelahan ini pada saat udah selesai prosesnya. Lanjut. Nah, ini hindari sengatan panas dan cara pencegahannya ya ini. Nah, di sana ini contohnya 39. Mungkin nanti bulan Juni sekitar 39 ya apanya? Suhunya. Suhunya lagi panas berarti di atas 40. Iya, itu di atas 40 ya.
Nah ini pakai payung, pakai topi aja lah kalau untuk ibu-ibu ya. Padet tuh kayak lautan gitu, pakai topi aja udah. Pakai topi, oh iya pakai kacamata hitam Bu, kacamata hitam tuh Bu. Karena untuk menghindari kontak langsung dengan matahari gitu kan. Beda nanti kalau kita nggak pakai kacamata sama pakai kacamata kayak adem gitu si matanya itu kalau pakai kacamata hitam. Lanjut. Boleh untuk menghindari ini sih ya, sengatan matahari lebih bagus sebetulnya. Oh ini pencegahan sengatan panas sebetulnya seperti tadi sama ya. Lanjut. Nah penyakit lain penyerta dari sengatan panas dengan gejala mimisan. Ada juga kalau panasnya terlalu tinggi ada yang kuat tuh bisa mimisan nih. Keluar darah dari hidung, pencegahannya menggunakan masker yang dibasahkan ya. Banyak yang mimisan tiba-tiba gitu mimisan ya. Kulit dan bibir pecah, pencegahannya biasanya menggunakan pelembab untuk badan dan minyak zaitun, madu pelembab bibir dan gunakan payung. Nah ini kalau untuk menghindari sengatan panas, dia tiba-tiba Bu datang ke situ tiba-tiba tuh bibirnya tuh otomatis pecah-pecah dengan sendirinya, kakinya kering gitu kan, ininya walaupun udah dikasih lotion juga kayaknya agak tetap gitu. Nanti kalau pulang ke Indonesia baru normal kembali gitu kan. Itu perubahan iklim di sana seperti itu. Terus heat exhaustion adalah kondisi sebelum jatuh kepada sengatan panas, lemas, mengantuk, pusing, menyertai tanda-tanda kekurangan cairan. Nah itu biasanya yang seperti kalau terlalu berlebihan ya, pokoknya minum aja, minum air jam-jam. Kan di Madinah juga ada, di Mekah juga apalagi ya. Tuh. Waspadai ini sih kayaknya udah nggak ada ya. Ya lanjut aja. Nah ini ini udah nggak ada. Yang unta tuh udah nggak ada. Nah ini ibu semuanya udah di booster ya Bu ya? Ada yang belum? Oh banyak yang belum. Yang booster pertama udah belum? Belum tapi. Oh masih sebagian. Oh. Yang belum berapa? Oh banyak ya. Oh. Punten Bapak dan Ibu jamaah haji, jadi syarat untuk keberangkatan ini harus booster 1, minimal 1. Jadi ya harus booster gitu. Adapun sekarang ini di Puskesmas Plumbon emang lagi pelayanan, mangga Bapak dan Ibu cari di mana yang ada pelayanan, karena kalau tidak booster kemungkinan nggak bisa bikin nggak bisa berangkat bisa ya, tapi tetap aturan iya. Ya, Bapak Ibu mungkin gini, kita wilayahnya Singaraja nih, masuknya kan ke Puskesmas Plumbon. Kebetulan di Puskesmas Plumbon vaksinnya kosong, selalu kosong. Nggak tahu kalau di tempat lain, puskesmas lain. Nah, jadi Ibu, Bapak berusaha untuk mencari juga sama. Nanti kalau memang ada di Puskesmas Plumbon, nanti kita hubungi ini ya Pak Kiai Sarojinya ya. Ya, hubungi Pak Kiai Saroji kalau ada vaksin. Kalau ada vaksinnya. Bisa, ya. Nanti dari pihak puskesmas kalau memang sudah ada vaksinnya, nanti kita hubungi pihak ini ya, Pak KBIH. Ya, hubunginya sini. Iya, nanti ke pihak ini ya, KBIH-nya. Ya. Banyak berarti ya, Pak ya. Cuma iya. Berarti nanti Pak Haji Mujib punten didata aja yang belum booster. Kalau yang sudah 3 kali udah cukup. Yang 3 kali udah cukup. Booster kan booster 1. Jadi vaksin 1, vaksin 2, booster. Udah. Berarti vaksin ketiga udah. Di sini ada yang belum vaksin ketiga. Karena syarat haji itu harus udah booster gitu. Vaksin wajib, vaksin ketiga itu sama booster sama? Sama. Misalnya ada yang komorbid sehingga dia tidak bisa booster,
Nanti konsul ke dokter, nanti ada pengantar bahwa pasien ini tidak bisa disuntik karena komorbid karena gini-gini. Jadi ada dasarnya gitu. Nanti daftar aja. Nanti kan ada pemeriksaan lanjut dari dokter gitu mungkin. Lanjut ya. Di sini kan bukan dari Singajaya Iya. yang ada di KBIH ini, Iya. dari lain. Iya. Bisa kan di Plumbon? Boleh. Booster boleh di mana aja. Kalau dulu pertama kali booster itu harus wilayahnya masing-masing. Sekarang nggak boleh. Bapak misalkan mau ke Cirebon, pasti Cirebon ada booster, udah nggak apa-apa. Mau Jakarta ada booster, udah. Yang penting udah booster aja. Ya. KTP, KTP aja. Nunjukin KTP-nya aja, nggak apa-apa. Itu seluruh Indonesia boleh Pak. Gratis. Mudah-mudahan selamanya gratis. Ya. Iya, nanti yang belum vaksin kan kita fasilitasi nanti. Nah, ini untuk jamaahnya KBH-nya Pak Kiai Saroji, nanti kita koordinasi dengan Pak Kiai bahwa yang belum, ini kan jamaahnya tuh ada 100 berapa ya? 180. Pak Kiai, ini yang belum, yang jamaahnya ada berapa jumlahnya? 180. Nanti dikoordinir aja ada berapa ya yang belum. Nanti kan begitu ada vaksin kan kita udah gitu loh maksudnya. Karena nggak harus wilayah Puskesmas Plumbon aja. Ini kan di luar wilayah Puskesmas Plumbon kan ada gitu kan. Boleh nanti daftar ke ini tim Pak, di data aja Pak ya. Nanti barangkali kita bisa mengusulkan ke dinas minta untuk jamaah haji gitu ditelang. Kalau di provinsi emang lagi nggak ada, cuma barangkali kalau di sini banyak kita minta langsung ke dinas bisa dilaksanakan. Nah, kayaknya ini udah deh. Ya, udah. Oh, boleh. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi tentang edukasi atau bimbingan tips-tips menjaga kesehatan Bapak dan Ibu jamaah haji apabila sudah sampai ke tanah suci. Kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu di tanah suci sehat walafiat dan bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Punten himbauan aja kepada Bapak dan Ibu jamaah haji yang ada di wilayah Puskesmas Plumbon. Kita membawahi 9 desa dari Teluk Agung, Plumbon, Dukuh, Pekandangan Jaya, Pekandangan, Kepandaian, Bojongsari, Singajaya dan Singaraja. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang belum pemeriksaan tahap 1, Pak, Bu. Jadi di sini kita MCU dulu. Setelah MCU udah ada hasilnya, kita pemeriksaan tahap 1 dilakukan di Puskesmas. Mangga kita sekitar 109 jamaah haji di bawah binaan Puskesmas Plumbon, baru 60% yang sudah melakukan pemeriksaan tahap 1. Jadi masih banyak yang belum melakukan pemeriksaan. Agar secepatnya ya Bu ya datang ke Puskesmas karena kita harus cepat di entry. Kemungkinan pelaksanaan meningitis sebelum bulan puasa. Jadi datanya harus segera masuk dulu Bu. Mungkin itu pemberitahuan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tim dari Puskesmas Plumbon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.